Bab 51, Murid Perguruan Lain. Setibanya berpindah tempat, Fusi yang melihat dirinya berpindah hanya seorang diri mengerti satu hal. Ternyata semuanya sengaja dipisah agar lebih mudah mencari hewan spiritual buruan atau harta dan tumbuhan herbal berharga di sekitar hutan. Fusi memperhatikan sekelilingnya yang terlihat biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tempat yang dipijaknya saat ini tidak berbeda jauh dengan hutan-hutan yang pernah didatanginya. Sepertinya kamu akan menjadi target murid perguruan lain, ucap Lulang. Aku sama sekali tidak peduli. Jika mereka mencari masalah, aku akan melawan sampai tuntas, sahut Fusi. Semangat yang bagus, tapi kamu harus ingat tujuan sebenar kamu adalah berburu hewan spiritual, mencari harta dan tumbuhan herbal yang berharga, ucap Lulang mengingatkan. Aku tentu saja akan mengingatnya. Apalagi aku ingin membuat malu Ketua Puan yang berani mencari masalah dengan Ketua Tang, sahut Fusi sambil mengepalkan tangannya. Fusi langsung mengeluarkan jurus bayangannya dan meminta bayangannya berpencar untuk mencari tumbuhan herbal di sekitarnya. Jika mereka sudah menemukan dirinya, hanya tinggal mengambilnya saja. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit setelah berpencar 5 bayangan Fusi kembali ke Fusi. Mendapatkan semua tempat dalam satu kedipan mata Fusi benar-benar membuatnya merasa sangat senang. Tanpa banyak berpikir, Fusi bergegas ke arah yang sebelumnya sudah didatangi bayangannya. Benar saja, sesampainya di sana Ruisi menemukan banyak tumbuhan herbal yang sangat langka. Ha, 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 ha. Fusi menarik nafas panjang karena menyayangkan saat ini dirinya dalam pertandingan. Jika bukan sedang bertanding, dirinya pasti untung besar karena mendapatkan banyak tumbuhan herbal yang sangat bermanfaat. Langsung saja Fusi memetik satu persatu dan menyimpannya di tas penyimpanan yang sudah diberikan Ketua Tang sebelumnya. Tas serbaguna yang diberikan Ketua Tang mampu menampung semua yang didapatkannya, tidak peduli berapa banyaknya. Selesai mengambil tumbuhan herbal yang ada di tempatnya, saat ini berdiri Fusi bergegas berpindah tempat. Fusi yang menemukan beberapa benda berharga juga langsung memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Karena ada jurus bayangannya, mencari tumbuhan dan barang berharga sangat mudah baginya. Setelah tidak lagi menemukan tumbuhan herbal ataupun benda berharga, Fusi memutuskan untuk berganti berburu. Fusi ingin dirinya mendapatkan lebih banyak yang bisa dimasukkannya ke dalam tas penyimpanan dan tidak mempermalukan Ketua Tang. Tep, 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 tep. Suara langkah kaki yang terdengar sangat banyak membuat Fusi memilih naik ke atas pohon. Fusi hanya menggelengkan kepalanya melihat beberapa murid perguruan lain saling mengejar hanya untuk mendapatkan tumbuhan herbal dan harta berharga yang sudah didapatkan murid lain lebih dulu. Kamu tidak membantu mereka, tanya Lulang. Kenapa aku harus membantu mereka? Aku hanya perlu mencari milikku, asal mereka tidak mengusikku aku juga tidak akan mengganggu mereka, ucap Fusi. Setelah melihat tidak ada lagi murid lainnya di sekitarnya, Fusi bergegas turun. Fusi pergi ke arah berlawanan untuk mencari hewan spiritual yang bisa dijadikan buruannya. Hei, 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 hei kamu, suara yang tiba-tiba terdengar dari belakangnya membuat Fusi memutar badannya. Fusi menatap murid wanita perguruan lain yang berdiri tidak jauh darinya. Aku sudah bilang kalau aku akan membuat perhitungan padamu karena berani meremehkan perguruanku dan perguruan lainnya, ucap Hanu dari perguruan Mentari. Kapan aku meremehkan perguruanmu atau perguruan lainnya? Tanya Fusi. Tidak perlu mengelak, Ketua Puan, ketua dari perguruan kamu yang mengatakannya pada kamu tepat setelah tiba, ucap Hanu. Hei, 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 dasar orang-orang bodoh. Jika kamu mudah percaya perkataan orang lain, apa kamu juga percaya kalau aku bilang kamu itu bukan anak kandung orang tuamu? Sahut Fusi. Mendengar perkataan Fusi, Hanu terlihat sangat tidak senang. Dirinya anak yang tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Perkataan Fusi benar-benar menyakitkan untuknya. Sudahlah, aku tidak ada waktu melayanimu. Akan aku anggap kita tidak pernah bertemu, ucap Fusi sambil bersiap pergi. Beraninya kamu mau pergi setelah membuat sakit hatiku, sahut Hanu. Kamu lebih dulu yang mencari masalah denganku, sekarang apa maumu?
Cepat katakan karena aku masih harus mencari hewan buruan, ucap Fusi. Tentu saja aku ingin bertarung dan bertaruh. Jika aku menang darimu kamu harus menyerahkan semua yang sudah kamu dapatkan, sahut Hanu. Fusi menyunggingkan bibirnya mendengar perkataan Hanu. Dirinya sama sekali tidak takut bertaruh tapi melihat lawannya yang seorang wanita dan tingkat pelatihannya hanya beda tipis darinya Fusi merasa sangat enggan. Kenapa? Jangan bilang kamu takut, ucap Hanu. Jangan bercanda, aku sama sekali tidak takut tapi aku tidak mau bertarung denganmu. Sebagai gantinya ku beri kamu satu kesempatan untuk mencari yang mana aku yang asli. Jika kamu menebaknya dengan benar aku akan memberikan yang sudah aku dapatkan. Sahut Fusi sambil mengeluarkan semua yang sudah didapatkannya. Aku tidak mengerti maksudmu, ucap Hanu kebingungan. Fusi tersenyum sambil mengeluarkan 9 bayangannya. Dirinya bersama 9 bayangannya langsung mengelilingi Hanu yang baru mengerti maksudnya. Setelah mengelilingi Hanu Fusi dan ke-9 bayangannya kembali berdiri di depannya. Fusi lebih dulu berpindah tempat dengan bayangannya untuk menyulitkan Hanu. Sekarang kamu pilih yang mana aku yang asli, jika benar aku akan memberikan seperti taruhan di awal, ucap Fusi. Hanu memperhatikan satu persatu bayangan Fusi yang sama sekali tidak memiliki perbedaan. Hanu benar-benar tidak tahu yang mana Fusi yang asli dan palsu. Bagaimana, apa kamu menyerah? Tanya bayangan Fusi. Siapa bilang? Sekali lihat saja aku juga sudah tahu kalau yang asli pasti kamu, sahut Hanu sembarang tunjuk. Salah, ucap Fusi dan bayangannya serentak. Satu persatu bayangan Fusi mulai menghilang menyisahkan Ruisi yang asli. Hanu terlihat kecewa karena dirinya kalah bertaruh. Walau begitu Hanu bukan seseorang yang akan ingkar janji. Beberapa tumbuhan herbal yang didapatkannya bergegas dikeluarkan dari dalam tas penyimpanannya. Karena aku kalah bertaruh ambillah ini semua, ucap Hanu. Yang bertaruh adalah aku tapi karena aku yang menang taruhan aku anggap batal, simpan saja itu semua, sahut Fusi. Lagi pula lebih banyak milikku daripada yang kamu dapatkan saat ini, sambung Fusi bersiap pergi meninggalkan Hanu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Fusi Hanu terdiam. Hanu tidak menyangka Fusi hanya bertaruh satu belah pihak. Hanu juga mulai meragukan apa yang dikatakan Ketua Puan jika Fusi meremehkan perguruannya dan perguruan lainnya. Tunggu, panggil Hanu. Namaku Hanu, siapa namamu? Ucap Hanu, namaku tidak penting, lagi pula kita tidak akan berteman, sahut Fusi sambil berjalan pergi. Fusi tidak ingin semakin terlibat dengan murid perguruan lain, seperti yang sudah dikatakan oleh Ketua Tang karena jika keterusan dirinya bisa saja membocorkan tentang roh hewan spiritnya. Kamu kejam juga tidak mau memberitahu namamu, ucap Lulang, itu lebih baik, aku hanya membatasi diri, sahut Fusi. Lagi pula buat apa berteman dengan orang yang sudah menuduh tanpa bukti dan percaya perkataan orang lain begitu saja, sambung Fusi sambil terus berjalan. Bab 52, Murid Ketua Puan. Fusi bergegas pergi tidak menghiraukan Hanu yang masih terdiam menatap ke arahnya. Fusi langsung pergi ke arah barat karena bayangannya yang disebar menemukan banyak hewan spiritual di sana. Setelah berjalan hampir setengah jam Fusi yang bisa merasakan keberadaan hewan spiritual di sekitarnya langsung menarik pedangnya. Fusi bergegas mengayunkan pedang sambil melompat berulang kali karena hewan spiritual yang ada di sekitarnya saat ini adalah katak bermata merah. Katak bermata merah yang hidup berkelompok membuat Fusi semakin mudah mendapatkan banyak buruannya. 20 lebih katak bermata merah berhasil dihabisin hanya dengan hitungan detik. Tidak puas hanya membunuh katak bermata merah Fusi kembali berjalan pergi. Fusi terlihat sangat senang setelah berjalan beberapa ratus meter satu buruan dengan level yang tidak rendah berdiri tidak jauh darinya. Pergi dari sana itu milikku. Suara yang terdengar dari belakangnya membuat Fusi seketika memutar badannya. Ha, 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 ha. Fusi menarik nafas panjang setelah melihat siapa yang baru saja berbicara. Seorang remaja pria seusianya masih satu perguruan dengan Hanu walau berbeda ketua. Keduanya sama-sama terhasut oleh Ketua Puan yang sengaja menjelekkan Fusi. Jika kamu pergi sekarang mungkin aku bisa berpura-pura tidak mengingat yang sudah kamu katakan.
Aku akan berpura-pura tidak mengingat kalau kamu sudah menghina dan meremehkan perguruanku, ucap Pum. Ha, 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 terserah kamu saja, menjelaskannya juga tidak akan berguna, sahut Fusi yang memilih mundur ke belakang. Pum yang penuh percaya diri langsung berjalan melewati Fusi. Pum sudah siap menghadapi serigala darah yang dipenuhi bekas luka di sekujur tubuhnya. Aku yakin dia tidak akan bisa melawannya, ucap Lulang. Biarkan saja, biar dia tahu seperti apa rasanya berhadapan dengan bahaya. Dari caranya saja aku sudah bisa menebak kalau dia berasal dari keluarga kaya yang tidak mengetahui apapun, sahut Fusi. Jadi apa kamu akan membiarkannya begitu saja, tanya Lulang. Kita lihat saja nanti, ucap Fusi yang dengan santai malah duduk di bawah pohon besar. PM yang menatap serigala darah terus-menerus langsung menarik pedangnya. Pedang yang sudah diisi kekuatannya langsung saja diarahkannya ke serigala darah tanpa strategis sama sekali. Matilah tepat setelah pedang mengarah ke arah serigala darah dengan sangat cepat sang serigala melompat menghindar memutar. Serigala darah yang sudah biasa berada dalam bahaya memiliki insting yang sangat tajam. Setelah menghindar serigala darah langsung melompat kembali menyerang ke arah Pum. Hanya dengan satu lompatan serigala darah berhasil menjatuhkan Pum. Cakarnya yang sangat tajam bersiap diarahkannya ke seluruh tubuh Pum untuk mencabik-cabiknya. Tolong bantu aku, ucap Pum berteriak keras sambil menatap ke arah Fusi. Fusi sendiri yang menyadari situasi tidak memungkinkan bergegas lari dengan sangat cepat. Fusi langsung mengangkat pedangnya dan menusuk serigala darah sampai tembus di badannya. Cih! Dasar merepotkan, padahal sendiri yang bilang ingin menjadikan buruan kenapa malah kamu yang diburu, ucap Fusi sambil menarik kembali pedangnya. Setelah mengambil inti spiritual serigala darah Fusi bersiap pergi, Fusi ingin mencari lebih banyak lagi hewan spiritual untuk menjadi buruannya. Tunggu, suara panggilan Pum tidak membuat Fusi menghentikan langkahnya. Jika kamu hanya ingin memperkenalkan diri dan bertanya siapa namaku lebih baik urungkan saja. Aku sama sekali tidak berniat berteman dengan siapapun, ucap Fusi. Mendengar itu Pum hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Keraguan melintas di benaknya apa mungkin dia yang sudah menolongnya benar-benar meremehkan perguruannya. Hahaha, lagi-lagi kamu sangat kejam, ucap Lulang. Itu memang harus aku lakukan. Aku sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan, sahut Fusi. Baguslah, dari perkiraanku portal tidak lama lagi akan dibuka. Apa kamu tidak penasaran bagaimana keadaan murid ketua Puan saat ini, ucap Lulang. Karena kamu mengatakan aku menjadi sangat penasaran bagaimana keadaannya, mungkinkah dia sudah mendapatkan banyak harta atau malah sebaliknya, sahut Fusi. Kalau begitu pergilah ke arah selatan. Saat ini dia berada di sana, ucap Lulang. Fusi yang mengikuti arahan Lulang benar-benar sampai ke tempat murid ketua Puan, tapi saat dirinya sampai dan berdiri tidak jauh darinya dengan sembunyi-sembunyi Fusi mendengarkan sesuatu yang tidak asing baginya. Prok, 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 ternyata ketua dan muridnya sama saja. Kalian sama-sama pintar membuat cerita dan kalian berdua adalah yang handal, ucap Fusi. Mendengar suara Fusi dan tepukan tangannya murid senior Puan merasa sangat terkejut. Di dunia ilusi tapi nyata yang sangat besar bagaimana bisa dirinya bertemu dengan Fusi. Walau sudah terlanjur ketahuan murid ketua Puan berusaha tetap tenang, murid ketua Puan terlihat tenang seolah yang dikatakannya adalah kebenarannya. Jangan menyalahkanku karena sudah jujur pada mereka, ketua Puan yang meminta agar tidak membohongi banyak orang, ucap murid ketua Puan. Kalian semua akan menjadi saksinya kalau yang dikatakannya adalah kebenarannya, sahut Fusi sambil tersenyum. Fusi yang berjalan mendekat ke arah murid ketua Puan membuatnya sedikit gugup. Murid ketua Puan berpikir Fusi akan memukulnya di depan banyak murid perguruan lain. Tidak seperti yang dipikirkan murid ketua Puan. Fusi yang berjalan mendekatinya hanya membisikkan sesuatu yang membuatnya terdiam dengan mata melotot. Murid ketua Puan dengan bibir yang gemetar bersiap mengatakan sesuatu. Sebenarnya semua yang aku katakan dan yang dikatakan ketuaku tidak benar. Dia sama sekali tidak pernah meremehkan perguruan lain, ucap murid ketua Puan. Ha, ha, ha,
Ha, ha, ha. Mendengar itu semua murid merasa sangat terkejut. Mereka yang sudah terlanjur membenci Fusi tanpa alasan merasa sangat menyesal. Mereka juga menebak-nebak kenapa Ketua Puan memfitnah murid dari perguruannya sendiri, apalagi itu murid dari ketua utama. Sebenci apapun dia pada Fusi harusnya tidak melakukannya. Kamu pembohong, kami tidak akan percaya lagi padamu. Benar, seharusnya dari awal kami tidak percaya padamu. Semua murid langsung pergi meninggalkan murid Ketua Puan dengan sangat marah. Mereka semua merasa dibohongi dan tertipu oleh Ketua Puan dan muridnya yang hanya berkata omong kosong. Fusi sendiri bergegas pergi setelah mengatakan yang ingin dikatakannya. Fusi sangat senang ternyata murid Ketua Tang sangat mudah dihasut padahal dia adalah penghasut. Padahal aku hanya mengatakan kalau dia bisa saja dibuang Ketua Tang terbongkar atau tidak rencana mereka. Aku mengatakan mungkin saja dia akan tetap bisa berada di perguruan surgawi jika mengaku sebelum terlambat. Dia dengan mudah percaya walau itu belum pasti, ucap Fusi. Anggap saja dia bodoh, sahut Lulang.